Shalom, perkenalkan nama saya Anaria Silaban dengan NIM 2201040027 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Pada kali ini saya akan membahas 5 soal yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Abai Manupat Tambunan MPD untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Sarana Prasarana. Yuk kita bahas bersama. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Baik, yang nomor 1, sebutkan dan jelaskan definisi sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, sarana adalah fasilitas yang dipergunakan untuk mendukung suatu kegiatan, dan sarana juga merupakan peralatan yang memungkinkan suatu aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Nah, sarana pendidikan itu yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran secara langsung. Nah, contohnya itu ruangan yang nyaman, bersih, terang, dan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Contoh yang selanjutnya ada meja, kursi, papan tulis, AC, kipas angin, dan yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu ada juga fasilitas pendukung yang lain seperti toilet dan tempat beribadah. Sedangkan prasarana adalah media yang digunakan dalam pembelajaran yang secara tidak langsung dapat menunjang pembelajaran. Prasarana pendidikan juga dikatakan sebagai fasilitas untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Contohnya ada perpustakaan. Nah, perpustakaan sebagai tempat untuk membaca buku pelajaran, rujukan serta menunjang proses pembelajaran. Yang kedua itu ada laboratorium sebagai tempat melakukan praktikum pada mata pelajaran IPA. Yang ketiga ada kantin untuk memenuhi kebutuhan makan para siswa dan tenaga pendidik. Yang keempat ada instalasi listrik, air yang bersih, serta jaringan internet yang memungkinkan keberlangsungan proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya saya akan membahas nomor 2. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16, dapat didefinisikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen itu yaitu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen adalah upaya pengelolaan berbagai fasilitas dan penunjang pendidikan secara teratur dan terencana agar dapat mendukung pencapaian ataupun mendukung tujuan pendidikan sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, penting diingat bahwa harus sesuai dengan ajaran Alkitab. Jadi, berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16 dapat mendefinisikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen itu bahwa yang pertama itu menempatkan Alkitab sebagai pegangan utama dalam pengelolaan sarana dan pengembangan sarana pendidikan. Yang kedua, menjadikan sarana dan prasarana sebagai alat untuk mengajar ajaran Kristen yang benar sesuai dengan Alkitab. Yang ketiga, untuk mengelola sarana dan prasarana untuk membetulkan pengajaran dan perilaku yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang keempat, untuk mengembangkan prasarana yang mendukung pembelajaran dan pendidikan berbasis ajaran Alkitab. Dan yang kelima yaitu untuk mengelola sarana dan prasarana agar mampu mendidik siswa untuk bertumbuh secara rohani sesuai kehendak Tuhan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3 dengan pertanyaan, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana menurut Bafadal 2003. Nah, prinsip yang pertama itu adalah prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan sekolah harus sesuai dengan kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Semua kegiatan ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya, sekolah memperbaiki lab IPA agar siswa dapat mengembangkan minat dalam IPA sesuai dengan visi. Yang kedua, ada prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidik yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Sumber daya dimanfaatkan sumber belajar secara maksimal dengan biaya yang minimal. Contohnya, sekolah memanfaatkan sumber belajar daring selama WFO
untuk menekan biaya materi cetak. Yang ketiga itu ada prinsip administratif, yaitu manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan bahkan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Dibutuhkan sistem pengelolaan yang terstruktur dan juga teratur. Contohnya, sekolah membuat SOP perawatan lab IPA agar fasilitas terjaga saat keberlangsungan keadaan tersebut dan mutunya. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya. Maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personil. Contoh dari prinsip kejelasan tanggung jawab ini adalah di mana guru bertanggung jawab atas kebersihan lab dan karyawan atas peralatan dan perbaikannya. Nah, selanjutnya prinsip yang kelima itu yaitu prinsip kekohesipan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang kompak, terbangun kerjasama saling mendukung antar pihak. Contohnya, guru dan tata usaha bekerja sama membuat kebun sekolah bersama-sama. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 4. Jelaskan bagaimana perencanaan dan pengadaan yang ideal bagi sekolah Kristen berdasarkan tuntutan dari kitab suci. Baiklah, yang pertama, perencanaan berdasarkan visi dan misi sekolah sesuai ajaran Alkitab seperti tertulis pada Mazmur 78 ayat 4-8 bahwa semua kegiatan harus selaras dengan tujuan pendidikan Kristen. Yang kedua, tuntutan mutu layanan pendidikan yang tinggi agar mampu mendidik siswa secara utuh sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis pada Matius 28 ayat 19-20. Yang ketiga, perencanaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran berbasis Alkitab seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Misalnya, laboratorium IPA untuk pembelajaran alam. Yang keempat, pengadaan barang yang fungsional dan nyaman untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar seperti tertulis pada 1 Korintus 10 ayat 31, misalnya meja dan kursi yang ergonomis. Selanjutnya, perencanaan fasilitas pendukung kesejahteraan siswa seperti kantin, UKS, toilet yang bersih seperti tertulis pada Mazmur 128 ayat 1-2. Yang terakhir, sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah berdasarkan prinsip kerjasama, keadilan, dan keteladanan seperti tertulis pada 1 Korintus 10 ayat 24. Demikianlah ideal perencanaan dana dan pengadaan sekolah Kristen menurut ajaran Alkitab supaya mampu mendidik siswa secara seimbang dan sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang terakhir nomor 5. Bagaimana manfaat inventarisasi menurut pandangan Alkitabiah? Jadi melalui inventarisasi maka dapat yang pertama membantu menjaga akuntabilitas pengelolaan aset sekolah seperti tertulis pada Matius 24 ayat 14-30. Yang kedua, memastikan semua aset tercatat dengan jelas dan terdatabase seperti tertulis pada 2 Tawarikh 35 ayat 3. Yang ketiga, mempermudah proses perawatan dan pemeliharaan aset rutin seperti tertulis pada Nehemia 13 ayat 11. Yang keempat, membantu mendeteksi kerusakan dini dan mencegah kehilangan seperti tertulis pada Mazmur 24 ayat 1. Yang kelima, untuk memetakan kelayakan penggunaan aset untuk efisiensi biaya seperti tertulis pada Ayub 24 ayat 5. Yang keenam, memastikan tidak ada aset yang terlantar atau disalahgunakan seperti tertulis pada Ulangan 8 ayat 10. Yang ketujuh itu, membantu mengontrol mutasi aset masuk dan keluar sekolah seperti tertulis pada 1 Tawarikh 26 ayat 26 sampai 27.
Yang kedelapan itu membangun kesadaran akan tanggung jawab pengelolaan sumber daya seperti tertulis pada Ulangan 22 ayat 2. Inventarisasi memberikan pemahaman penting menjaga apa yang Allah berikan. Yang kesembilan, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas seperti tertulis pada 1 Korintus 4 ayat 2.